Selamat pagi anak-anakku, salam jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini Bapak akan memberikan ulasan materi tentang pembelajaran IPS dan masuk pada tema 3, subtema 3, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijak. Nah, apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam pada tema kali ini? Mari kita simak bersama. Nah, dalam kehidupan kita selalu bergantung pada sumber daya alam hayati. Manusia akan memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pangan. Contohnya padi, buah-buahan, sayur-sayuran itu sebagai pangan. Dan juga sebagai bahan pembuatan rumah dan perkakas. Ya, dari tumbuhan kita bisa membuat meja, kursi, lemari, rumah. Ya, penghasil oksigen dari tumbuhan, semuanya berasal dari alam. Bahan baku industri, bahan baku obat-obatan herbal, dan masih banyak lagi. Bahan baku industri itu banyak, seperti karet, ya, itu dihasilkan dari pohon karet. Nah, semua itu berasal dari alam. Nah, tema kali ini kita akan membahas bagaimanakah sikap kita dalam pemanfaatan sumber daya alam ini secara bijak. Hewan juga dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Ya, daging, ikan dari laut, sebagai bahan pembuatan pakaian, ya, dari bulu domba, pembuatan tas dari kulit binatang, semuanya dimanfaatkan. Dan juga bukan hanya daging, kulitnya juga, tenaganya juga dimanfaatkan untuk kepentingan mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya kerbau untuk membajak sawah, becak, delman, ya, digunakan tenaga kuda untuk menarik becak, menarik delman. Yang berikut, mengingat kita sangat bergantung pada sumber daya alam hayati untuk memenuhi kebutuhan, maka kita perlu memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut tidak habis dan masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang, anak cucu kita. Kita bertanggung jawab terhadap alam ini supaya generasi anak cucu kita masih bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang selama ini kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, berikut upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak. Apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, melakukan reboisasi, ya, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan dengan cara tebang pilih dan tidak membakar hutan dan kebersihan air. Ya, kebersihan air ini dengan cara menggunakan pupuk yang tidak berlebihan. Ya, kemudian membuat sumur resapan dan tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Itu tujuannya untuk menjaga kebersihan air. Yang berikut, melindungi satwa langka dengan cara tidak memburunya dan menjaga habitatnya serta tidak melakukan jual beli hewan langka. Itu, ya. Yang berikut, nah ini melakukan daur ulang dengan cara memproses kembali sampah plastik menjadi barang seperti tas atau barang yang bernilai ekonomis. Ya. Kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam dengan cara mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Contohnya kalau kita sudah membuka televisi, kalau kita tidak menonton televisi, lebih baik dimatikan saja. Ya, menggunakan teknologi ramah lingkungan, lampu hemat energi, dan tidak membuka lemari es terlalu lama. Contohnya seperti itu, ya.
Yang berikut, mengelola limbah agar tidak merusak lingkungan atau mencemari lingkungan. Ya. Oleh karena itu, sebelum limbah pabrik dibuang, maka terlebih dahulu diolah untuk mengurangi kadar zat atau membahayakan makhluk, atau mencemari air dan hewan-hewan lain yang ada di dalam tanah dan air. Yaitu tujuannya. Jadi limbah itu ditampung dulu, diproses, disaring, ya, disuling atau disaring supaya mengurangi kadar zat yang beracun. Supaya limbah itu ketika dibuang ke alam tidak merusak lingkungan. Itulah ya anak-anak. Sampai di sini materi yang Bapak berikan kiranya dapat membantu, dapat menambah wawasan kalian dalam memahami pelajaran IPS tema 3 subtema 3. Dan sampai jumpa di lain waktu kesempatan untuk membahas lebih dalam lagi pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.